Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita menikmati berkat renungan firman Tuhan di dalam sarapan GPDI Situbondo. Saya berikan tema pada renungan sarapan pagi ini, bodoh di pemandangan Tuhan. Bodoh adalah sepenggal kalimat yang pada dasarnya kita tidak suka mendengarnya. Mari kita lihat arti kata bodoh atau dalam bahasa Jawanya bodoh menurut firman Tuhan. Bodoh yaitu menurut firman Tuhan orang yang memilih untuk mengabaikan Allah dan hikmat-Nya. Dan salah satu ciri-cirinya adalah lebih percaya kepada diri sendiri daripada kepada Allah. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ibu-ibu, Bapak Ibu semua bisa membaca di rumah. Dikisahkan di sana orang bijaksana memilih mendengar dan melakukan firman Allah itu diumpamakan seperti orang yang mendirikan bangunan di atas batu fondasi. Kemudian juga dikisahkan orang bodoh mendirikan sebuah bangunan rumah di atas pasir sebagai fondasi. Bila banjir datang, rumah tersebut pasti hancur. Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan yang lain. Kita lihat di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya atau kita istilahnya sekarang hartawan. Dia punya tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Ia mulai berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Apa akalku sekarang? Ini yang akan aku lakukan. Aku akan merombak gudang-gudangku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku yang lain. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Untuk siapakah kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, yang kita simak dalam pembacaan firman Allah tadi, semua berfokus kepada aku. Kita dapati beberapa kali kata-kata aku. Aku akan perbuat, aku akan merombak gudang, aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan barang-barangku, aku akan berkata kepada jiwaku. Semuanya berfokus pada diri sendiri. Dan di akhir daripada cerita perumpamaan ini dikatakan, malam ini juga engkau akan mati. Lalu ada satu lagi contoh di dalam firman Tuhan Perjanjian Lama. Di dalam Keluaran pasal 33, perikopnya,
Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ketika Musa dipilih oleh Tuhan dan dipakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Musa menikmati banyak sekali tanda mujizat dan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Sebenarnya ada kesempatan bagi Musa untuk bermegah karena pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang hanya diberikan kepada dia. Di dalam Keluaran pasal 33, Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel meninggalkan Gunung Sinai. Tuhan berkata kepada Musa, "Tinggalkan tempat ini. Pergilah bersama dengan bangsa Israel ke negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Di dalam Keluaran pasal 33 ini ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, bahkan Tuhan berjanji kepada Musa, "Aku akan mengutus seorang malaikat untuk membimbing kamu. Seorang malaikat akan berjalan di depanmu." Nah, bukankah janji yang Tuhan berikan ini sudah sangat menjamin kepada Musa dan bangsa Israel? Karena ada malaikat yang akan berjalan di depan mereka. Jika ada penyertaan malaikat yang diutus oleh Tuhan, tentunya Musa pasti akan berhasil. Tetapi di dalam ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Di dalam percakapan itu, ayat 17 mengatakan, kata Tuhan kepada Musa, "Permintaanmu ini akan kukabulkan, sebab aku mengenal engkau dan aku berkenan kepadamu." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua contoh yang sangat berbeda ini memberikan satu pelajaran kepada saya dan kepada saudara semuanya. Di tahun 2023 yang baru kita lalui 2 bulan ini, masih panjang perjalanan kita sampai di penghujung tahun 2023. Setiap kita pasti memiliki cita-cita dan kerinduan. Semua tidak ingin dikatakan bodoh, tetapi semua ingin sukses. Melalui ayat-ayat yang sudah kita baca ini, firman Allah menjelaskan, orang kaya yang bodoh, dia menggunakan kemampuan kekuatannya sendiri, dan sebagai akibatnya permintaannya yang dia katakan, "Hai jiwaku, ada banyak harta padamu bertimbun-timbun, bersenang-senanglah, nikmatilah." Akhirnya malam itu juga nyawanya diambil. Berbeda dengan Musa. Ketika dia mohon kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini." Tuhan berkata kepada Musa, "Dalam hal ini permintaanmu kukabulkan." Musa berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita menjadi seperti perumpamaan tadi, seorang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu fondasi yang benar, yaitu kebenaran firman Allah. Supaya sepanjang tahun yang kita lalui ini, apa yang menjadi harapan, cita-cita, kerinduan kita, firman Allah akan menerangi hati saudara dan saya, sehingga kita memiliki satu kerinduan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkenan mengulurkan tangan untuk membimbing kita, sehingga kita dibuat sukses dan dapat menikmati kemuliaan demi kemuliaannya. Puji Tuhan, ini renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini dengan doa dan harapan memberkati kita semuanya. Selamat pagi.